Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam limpah kurnia-Nya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tanqihul Qaulil Hasis, Syarah Lubabul Hadis. Alhamdulillah, kita sudah di bab yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babus sabi'un fi fadilatis siwak. Bermula bab yang ke-7 itu sabit pada menyatakan keutamaan siwak. Jadi siwak maksudnya membersihkan gigi. Wal khalali, beliau menambahkan, syarih Syekh Nawawi menambahkan dan membahas tentang kelebihan khalal. Arti khalal membersihkan celah-celah gigi dari sisa-sisa makanan. Uruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, at-taharatu arba'un, bermula kesucian itu ada 4. Ini dari sini kita bisa mempelajari tentang bagaimana perhatiannya agama Islam terhadap kebersihan. Nabi berkata kesucian itu ada 4. Kasus syarib, yang pertama kita badal kasus syarib, menggunting kumis. Wahalkul anat, mencukur bulu kemaluan. Wataklimul adfar, dan memotong kuku. Wasiwaku, dan bersiwak, membersihkan gigi. 4. Rawahul Bazzaru wa Tabraniyu an Abi Darda, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Bazzar dan oleh At-Tabrani, sumbernya dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Bermula 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Apa maksud rakaatani? Salatu rakaataini. Salat 2 rakaat dengan bersiwak. Dalam wudu tadi, waktu kita mau salat siwak, atau pas mau salat siwak dulu, lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Ini luar biasa. Karena bersihnya, jadi nilai pahalanya lebih banyak. Rawahu Daruqutni an Ummi Darda, meriwayatkan akan ini hadis oleh Daruqutni dari Ummi Darda. Ummi Darda ini berarti istrinya Abi Darda. Wa isnaduhu hasanun, bermula isnadnya hadis itu hasan. Hadis hasan bisa jadi hujjah. Kenapa bisa banyak banget pahala? 2 rakaat sholat bandingannya 70 rakaat. 2 rakaat sholat pakai membersihkan gigi lebih dari 70 rakaat dengan tanpa siwak. Kenapa bisa banyak banget begitu? 5 fihi, beliau memberikan alasan. 5 fihi minal fawaidil lati minha tibu raihatil fam. 5 karena ma fihi, yang ada ianya ma fihi, dalamnya siwak. Apa ma itu? Minal fawaid, dari faedah allati minha, yang sebahagian darinya faedah itu tibu raihatil fam, wanginya bau mulut. Tib, wangi, raihah, bau mulut. Nah, karena masuk akal, karena dalam bersiwak itu ada banyak faedahnya, antara lain tibu raihatil fam, wanginya mulut kita. Tentunya kita manusia aja berbicara dengan orang yang mulutnya wangi lebih kita senangi daripada yang tidak wangi. Wa tadzakkuru syahadah indal maut. Tadzakkuru kita adah pada thaibu, sebahagian darinya faedah bersiwak itu tadzakkuru. Kita bisa mengingat syahadah ketika mau meninggal. Jadi bisa memudahkan kita untuk membaca la ilaha illallah di akhir kehidupan. Itu salah satu faedah suka membersihkan gigi. Nah, selesai. Kemudian timbul pertanyaan,
2 rakaat dengan siwak lebih baik dari 70 rakaat dengan tanpa siwak. Apakah ini menunjukkan lebih baik bersiwak sholat di rumah? Nggak perlu sholat jamaah karena jamaah aja 27. Sedangkan bersiwak bisa 77. Apakah pahala bersiwak mengalahkan pahala jamaah? Nah, ini beliau membawa ini pendapat Manawi. Qalal Manawi. Berkatalah oleh Syekh Manawi, la dalila fi hadzal hadisi ala afdaliyati siwaki 'alal jamaah. Jama'atil lati hiya bisab'in wa 'ishrina darajah. Tidak ada dalil pada ini hadis atau tidak menunjukkan dalam ini hadis kepada keutamaan siwak, kepada lebih utama siwak di atas jamaah. Jamaah allati yang dia jamaah itu sampai dengan 27 derajat. Tidak berarti siwak, sholat dengan bersiwak lebih utama dari jamaah. Enggak. Dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa lebih utama bersiwak dari berjamaah, tidak juga. Di mana jamaah itu dalam hadis yang lain Nabi menyatakan 20 derajat. Kenapa? Tidak menunjukkan lebih siwak dari jamaah. Li'anna darajah mutafawiyatul miqdar. Karena sesungguhnya derajat itu berbeda nilainya. Intaha, selesai ianya kalam Manawi. Jadi 70 banding 27. Memang di segi angka lebih banyak 70. Tapi bisa saja 70 itu mungkin bentuknya kecil-kecil. 27 itu sebesar-besar gunung misalkan. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tasawwaku fa inna siwaka matharah. Bersiwaklah kamu karena bahwa sungguh bersiwak itu matharah, itu menyucikan. Bagaimana cara membaca matharah? Ai bi fathil mimi, dengan fathah mim. Bi fathil mimi afsahu min kasriha. Dianya matharah dengan fathah mim itu lebih fasih daripada kasrahnya mim. Lebih bagus kita baca matharah masdar mimi daripada mitharah. Kalau mitharah ini berarti isim alat bersuci. Masdarun bimakna ismil fa'ili. Nah, itu masdar dengan makna isim fa'il, ay mutahhir. Jadi matharah maknanya mutahhir. Artinya apa? Bersiwaklah kamu karena siwak itu mutahhir, bisa membersihkan. Matharatul fami, bisa membersihkan mulut. Yakni bimaknal alah, ay alatin tundifuhu. Alatan bimaknal alah, ay alatun tundifuhu kama afadahul azizi. Atau bisa juga dengan makna alat, artinya mitharah ini isim alat. Ya, artinya bersiwaklah kamu karena siwak itu alat tundifuhu, yang bisa membersihkan ianya alat akannya mulut. Afadahul azizi, memberi faedah akannya oleh azizi. Begitu kata azizi. Boleh dua macam. Boleh matharah bermakna isim fa'il, membersihkan, boleh juga isim alat. Kemudian mardatul li rabbi. Kemudian mardah ini kita hantar kepada matharah. Bersiwaklah kamu karena siwak itu membuat ridha Tuhan. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Wa huwa bi fathil mimi, dianya mardah juga dengan fathah mim. Masdar mimi bermakna isim fa'il, bimakna ismil fa'ili, dengan makna isim fa'il. Ay murdin lirabbi, artinya membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Alqami, berkatalah oleh Alqami, su'ila Ibnu Hisham an hadzal hadis. Pernah ditanyakan orang akan Ibnu Hisham tentang ini hadis. Apa pertanyaannya? Kaifa ukhbira anil muzakkari bil muannas? Bagaimana dikhabarkan dari muzakkar dengan muannas? Siwak muzakkar, sementara matharah ini kelihatannya muannas ada tanya. Mardah juga muannas. Bagaimana caranya dikhabarkan dari muzakkar dengan muannas? Fa'ajaba, menjawab ianya Ibnu Hisham. Apa kata Ibnu Hisham? Laisat ta'u fi matharah lita'nis. Tidaklah ta pada matharah itu untuk ta'nis, itu bukan ta ta'nis.
Ta apa juga? Wa innama hiya maf'alatu dallatu 'alal kasrah. Wa innama hiya maf'alah. Hanya saja dia nyata itu ta maf'alah. Ta yang ada pada masdar maf'alah ad-dallatu yang menunjukkan ia nyata tadi. Alal kasrah kepada banyak. Menunjukkan kepada banyak. Mubalaghah berarti ya. Seperti ta yang ada pada allamah. Contohnya misalkan kakaulihi seperti ucapannya al-waladu mabkhalah, bermula anak itu mabkhalah, bermula anak itu jadi mabkhalah, tempat kikir atau membuat kikir. Mujbinah lagi yang membuat takut. Atau majbanah juga boleh ini simakan. Al-waladu mabkhalah majbanah, bermula anak itu menjadi tempat kikir dan tempat menakutkan. Apa maksudnya? Mahallun litahsilil bukhli, tempat bagi menghasilkan kekikiran. Maksudnya begini, ketika seorang punya anak itu kadang dia lebih hati-hati dalam pengeluarannya karena memperhatikan anaknya, apa-apa ingat anak. Majbanah artinya menjadi tempat ketakutan. Ayah itu selalu khawatir terhadap keselamatan anaknya. Jadi ta di sini berarti bukan ta ta'nis. Mahalun litahsilil bukhli wal jaban. Jadi anak itu menjadi tempat untuk menghasilkan kebakhilan dan jaban, penakut. Li abihi, penakut, menakutkan bagi bapaknya, bi kasrah dengan banyak. Artinya ta di sini menunjukkan kepada makna kasrah. Anak membuat orang tua jadi ketakutan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sittatun min sunanil mursalin, bermula 6 itu sabit dari sunnah-sunnah para rasul. Jadi sittatun ini kita jadikan mubtada, musawwiqnya kita takdirkan sittatun minal umur, bermula 6 dari perkara itu sabit dari sunnah-sunnahnya para rasul. Jadi kebiasaan para rasul walaupun tidak semuanya. Wa fi lafdin min sunanil anbiya, sabit dalam satu lafaz itu min sunanil anbiya, bukan sunanil mursalin tapi sunanil anbiya. Min tariqatihim, artinya dari jalan mereka. Ada 6 hal dari jalannya para nabi. Min tariqati ghalibihim, dari jalan kebanyakan mereka. Kebanyakan para rasul itu melaksanakan 6 hal ini. Apa aja? Al-haya'u bimusannatin tahtiyatin, dengan titik 2 yang di bawah, maksudnya dengan ya haya. Haya. Jadi pemalu, para nabi itu pemalu. Haya bacanya bi musannatin tahtiyatin wal maddi, dengan musannah, dengan yang bertitik 2 di bawah, lagi dengan mad, ada hamzah mamdudah haya. Apa arti haya malu? Wa huwa taghayyurun ya'taril insana min kulli amalin la yuhsinu syar'an atau la yahsunu syar'an. Dianya haya itu perubahan ya'tari, yang mengitari ia akan manusia min kulli amalin, dari setiap perbuatan yang tidak bagus ianya perbuatan pada syara. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang perbuatan itu dianggap tidak bagus dalam agama, orang merasakan sesuatu ketidaknyamanan, ketidakenakan. Nah, itulah namanya malu. Jadi 6 hal dari sunnahnya para rasul atau para nabi. Yang pertama haya, malu. Yang kedua al-hilmu. Hilmu ini pemaaf. Si'atus sadri wa tahammuli, lapang dada. Si'ah masdar wasa'a yasi'u si'ah. Si'atus sadri, lapang dada, wa tahammulu. Tahammulu kita atah kepada sa'ah. Tahammulu, suka menanggung beban ketika dihina, ketika disakiti, suka bersabar, tahammul, menahan diri tidak membalas. Itu namanya hilm, penyayang. Kemudian yang ketiga wal hijamatu wasiwaku. Hijamah berbekam, siwak membersihkan gigi. Isti'maluhu, artinya menggunakannya siwak. Itu sunnah para rasul. Wa yahsulu bikulli khashanin, dan hasil ianya siwak dengan setiap yang kasar. Apapun boleh digunakan untuk membersihkan gigi, akar kelapa, segala macam. Yang penting kasar. Wa aulahul arak, dan bermula yang paling utamanya itu arak, kayu arak. Wa ta'atturu, dan sunnah para rasul lagi yaitu ta'attur. Arti ta'attur memakai minyak wangi. Isti'malut tib, menggunakan wewangian. Para nabi
suka menggunakan wewangian. Li'anna haddal malaikah minal basyari rihut thayyib. Karena bahwa sungguh bagian malaikat dari manusia itu rihut thayyib, bau yang wangi. Jadi malaikat tidak mendapatkan apa-apa dari manusia kecuali hanya wangi. Malaikat apa? Selalu berada di sekitar kita, ada yang menulis kebaikan keburukan. Nah, dia senang kalau ada bau wangi. Kalau bau busuk, malaikat tersakiti. Barangkali seperti itu. Oh, jadi khususnya ini yaitu berkenaan dengan para nabi, karena para nabi kan sering bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, wahum mukhalituna lirrusul, dan bermula mereka malaikat itu mereka yang bercampur, mukhalitun, bergaul, lirrusul, bagi para rasul. Nah, ini haya, pemalu, penyayang, berbekam, bersiwak, kemudian ta'atur menggunakan minyak wangi. Wa kasratul azwaj, dan banyaknya istri, ya, banyak istri. Bil jam'i, dengan jamak. Bil jam'i, banyak istri dengan cara dikumpulkan, maksudnya bukan satu cerai satu nikah lagi, enggak. Sekalian langsung 4 gitu. Para nabi. Kalau bukan para nabi kan enggak berani seperti itu, banyak tantangannya. Li'annahu la yakhafu alaihim al-jura lin nisa. Karena bahwa sungguhnya hal wasyik itu tidak ditakutkan kepada mereka para nabi akan aniaya bagi wanita. Jadi para nabi itu adil, nggak mungkin mendalimi wanita. Karena itu mereka berani untuk menikah banyak. Beda dengan kita manusia biasa. Waqala al-Manawi, berkatalah oleh al-Manawi. Apa kata al-Manawi? Wasawabu kama qalahu jama'atun badalul haya al-khitan bi kha'in mu'jamatin wa musannatin fawqiyatin wa nunin. Berumlah yang benar sebagaimana yang berkata akannya oleh satu jamaah, badlul haya al-khitan, bermula ganti haya itu khitan. Yang benar kata Manawi, yang pertama tadi kan al-haya, sunnah para rasul al-haya. Yang benar di sini bukan al-haya tapi al-khitan. Khitan, sunnah para rasul itu khitan, artinya secara umum walaupun bukan semuanya. Bagaimana cara membaca khitan? Bi kha'in mu'jamatin, dengan kha yang bertitik, kha, khi. Musannatin fauqiyah, dengan ya ta yang bertitik 2 di atas, wa nun, dan pakai nun. Khitan. Nah, khitan. Wal muradu anna hadhil khisala min sunani ghalibir rusuli minal bashar. Bermula yang dimaksud itu bahwa sungguh ini perkara yang 6 tadi itu bahagian dari sunnah-sunnah kebanyakan rasul. Kebanyakan rasul ya melakukan 6 hal ini. Rasul dari manusia. Jika tidak, jika bukan begitu maksudnya, jika bukan maksudnya ghalib, fanuhun lam yukhtan, maka Nabi Nuh itu tidak dikhitan. Nabi Nuh kan tidak dikhitan. Khitan mulai dari Nabi Ibrahim. Nah, wa Isa lam yatazawwad, dan Nabi Isa juga belum menikah. Berarti secara umum gitu, ghalib secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salah satun wajibatun ala kulli muslim. Bermula 3 hal itu wajib kepada setiap muslim. Artinya salah satu ini mubtada. Sama, kita takdir musawiknya. Salah satun minal umur. Ada 3 perkara, bermula 3 perkara itu wajib kepada setiap muslim. Wajib apa? Fi'luhunna mandubun nadban muakkadan. Jadi wajib di sini bukan wajib dalam istilah fiqh. Artinya beliau mengartikan fi'luhunna mandubun nadban muakkadan alaih. Bermula melakukannya 3 itu disunnahkan, akan sunnah yang sangat dikuatkan alaihi, di atasnya si muslim. Artinya ada 3 hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh muslim. Itu maksud wajib di sini, sangat dianjurkan. Yang mana aja? Al-ghuslu yaumal jum'ah. Bermula yang pertama itu mandi pada hari Jumat, mandi. Wasiwaku, dan bersiwak. Wamasutib, dan menyentuh wewangian, maksudnya menggunakan minyak wangi. Yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat, bersiwak, dan pakai minyak wangi. Itu hari Jumat, walaupun hari lain juga dianjurkan. Namun hari Jumat itu sangat-sangat dianjurkan. Wa in kana zalika matluban fi ghairiha aidan, sekalipun adalah demikian itu dianjurkan pada selainnya Jumat pula. Jadi walaupun bukan pada Jumat juga dianjurkan. Bukan padanya hari Jumat.
Waruya an Aisyah, dan telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, salasun hunna alayya faridah wa hunna lakum sunnah. Bermula tiga hal itu, bermula dianya tiga hal di atasku itu fardu, dan bermula dianya tiga hal untukmu itu sunnah. Ada tiga hal yang wajib saya lakukan dan kepada kalian sunnah. Hukumnya apa aja? Asiwaku wal witru wa qiyamul lail. Bersiwak, salat sunnah witir, dan bangun malam. Ini Nabi wajib bersiwak, witir, dan bangun malam. Kita sunnah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Thayyibu afwahakum." Wangikan olehmu akan mulut-mulut kamu. Wangikan mulut-mulut kamu. Bagaimana caranya? Bi izalatir raihatil karihah minha. Dengan cara menghilangkan bau yang busuk. Raihatil karihah, bau yang tidak sedap, bau yang busuk, minha darinya mulut. Bisiwaki, dengan cara bersiwak. Fa innahu tariqul Qur'an, karena sungguhnya mulut itu jalan Quran. Nah, mulut jalan Quran. Wa fi hadisin rawahu Tabrani, dan dalam hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh At-Tabrani daripada Ibni Mas'ud bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan, bunyinya takhallalu, bersihkan olehmu. Takhallalu maksudnya apa namanya bahasa Indonesianya? Menjilat-jilat ya, menggosok-gosok. Takhallalu fa innahu nadhafah. Bertakhallullah kamu, karena sesungguhnya takhallul itu satu kebersihan. Jadi takhallul kalau dalam istilah rambut kepala itu kita masukkan jari dalam rambut. Kalau takhallul pada gigi berarti membersihkan ruang-ruang gigi, itu maksudnya. Takhallullah kamu, karena takhallul itu kebersihan. Wa nadhafah tad'u ilal iman, dan kebersihan itu mengajak kepada keimanan. Wal imanu ma'a sahibihi fil jannah, dan iman itu bersama pemiliknya dalam surga. Dari takhallul kita jadi bersih mengajak kita kepada keimanan membawa kita ke dalam surga. Wal makna akhriju ma bainal asnan minat ta'am bil halal. Bermula makna hadis, akhriju, keluarkan olehmu akan ma yang ada di antara gigi-gigi minat ta'am, dari makanan, bil halal, dengan halal, congkel gigi. Ada alat pencongkel gigi. Nah itu maksud takhallul, keluarkan makanan, sisa makanan yang ada di ruang-ruang gigi. Fa inna dzalika nadhafatun lil fam, karena bahwa demikian membersihkan gigi dengan halal itu kebersihan untuk mulut. Wal asnani, dan kebersihan untuk gigi. Wa fi riwayatin fa innahu musihhatun lin nabi wan nawajid. Dalam satu riwayat bunyinya fa innahu, sesungguhnya takhallul tadi, membersihkan gigi tadi, musihhatun lil nab, itu bisa menyehatkan gigi taring, wan nawajid, dan gigi geraham. Ya, karena banyak kasus sakit juga akibat gigi. Kita malas ke dokter gigi, malas gosok gigi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rahimallahul mutakhallilin. Nah, jadi rahimallah artinya ya Allah rahmatilah. Semoga merahmati oleh Allah. Artinya ini doa Nabi. Ya Allah rahmati olehmu akan mutakhallil. Orang yang mutakhallil. Jadi mutakhallil itu orang yang mutakhallil min ummati fil wudu. Ya Allah rahmati olehmu akan orang yang mutakhallil dari umatku dalam wudu. Jadi mutakhallil berarti dia menggosok-gosok. Rambutnya basah semua ketika dia wudu, atau jenggotnya semuanya digosok-gosok, itu takhallul dalam wudu. Wal ghusli, dan dalam mandi, ai fi syu'urihim, mereka takhallul dalam rambut-rambut mereka. Wa ta'ami, dan dalam makanan juga, maksud dalam makanan min asarit ta'am, dari bekas makanan. Ini kalau kita mau melaksanakan ini, kita masuk dalam doa Nabi. Ketika wudu takhallul, habis makan juga takhallul, membersihkan gigi. Min asarit ta'am, dari bekas makanan, bi ikhraji ma baqiya minhu bainal asnan, dengan mengeluarkan ma yang tersisa ianya ma minhu, darinya makanan, bainal asnan, antara gigi. Jadi gigi jadi rapi dan bersih. Wa fi hadzal hadisi nadbu takhlili syu'uri fit taharah wa takhlilil asnani min asarit ta'am. Sabit dalam ini hadis itu nadbu, ada anjuran untuk menggosok-gosok rambut dalam taharah, wa takhlil, anjuran untuk membersihkan gigi
min asarit ta'am, dari bekas makanan. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum birrahmah. Berdoa oleh Nabi alaihi salatu wasallam lahum, untuk mereka orang yang melakukan hal tersebut, birrahmah, dengan rahmah. Kalau kita mau melakukan, kita akan masuk dalam doa Nabi. Doa Nabi terkabul. Kenapa Nabi mendoakan rahmat kepada mereka? Lihtiyatihim fil ibadah, karena lebih hati-hati mereka dalam ibadah. Lebih hati-hati kita, sehingga sebuah bagian yang harus dikenakan air terkena airnya. Fayuta'akkadul i'tina'u bihi lidukhuli fi da'wati Rasulillah. Maka sangat dianjurkan akan perhatian dengan demikian takhallul tadi. Baik takhallul dalam wudu ataupun dalam masalah membersihkan gigi tadi. Sangat dikuatkan akan berperhatian dengannya takhallul lidukhuli, supaya masuk dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita masuk dalam doa Nabi. Rawahul Qadha'i, meriwayatkan akannya hadis oleh Al-Qadha'i atau Al-Qudha'i, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari, bahwa hadisun hasanun, hadis yang hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la takhallalu bil as, janganlah engkau takhallul dengan as. Takhallul tadi, janganlah engkau membersihkan gigi dengan as. As itu kayak merek minyak wangi, Axe. Kan ada merek minyak wangi Axe, artinya wangi. Jadi as ini bimaddil hamdati, bacanya dengan panjang hamdah, bil asi, syajaratun aturur raihah, yaitu pohon yang berbau wangi. Syajarun atarur raihah, pohon yang wangi, baunya wangi banget, sesuai dengan merek parfum Axe. Waraihan, la takhallalu birraihani, janganlah kalian menggosok-gosok, membersihkan gigi dengan raihan. Apa arti raihan? Wahwa kullu nabatin thayyibir raih, dianya raihan juga setiap tumbuhan yang wangi baunya. Nggak tahu nih gimana, pokoknya ada pohon raihan wangi. Walakin idza utlika indal amah insarafa ila nabatin maksus. Tetapi apabila digunakan akan dianya kata raihan di sisi masyarakat umum, berpaling ia kepada tumbuhan khusus. Ada tumbuhan khusus namanya raihan. Pada dasarnya raihan ini tumbuhan yang mengeluarkan bau wangi. Wal kasobi, kasab atah kepada as. Janganlah kalian membersihkan gigi kalian bil kasab. Kasab ini bambu. Bifat hataini, dengan fathah kasabi. Apa arti kasab? Kullu nabatin yakunu saquhu anabib wa qu'uban. Setiap tumbuhan yang adalah batangnya itu anabib. Apa arti anabib? Tajam apa? Wa qu'uban. Tapi biasanya congkel gigi juga dibikin dari bambu. Di sini malah nggak bagus menggunakan bambu. Coba kita lihat anabib. Apa arti anabib? Kayaknya ya anabib itu kayak taring gitu. Anabib kan nabun taring. Jadi anabib itu tajam. Jadi anabib itu berlobang, tabung pipa. Ada lobangnya. Tapi kan bambu apa ada ruas-ruasnya ya? Ruas-ruas kecil ya. Janganlah kalian membersihkan gigi dengan kasab. Arti kasab ini setiap tumbuhan yang adalah batangnya itu berlubang. Ka'uban, berlubang. Ada ruas-ruasnya. Fa'innahu at-takhallul bizalikal madhkur yurisul akilah. Karena bahwa sungguhnya takhallul dengan yang disebutkan tadi, dengan kayu, dengan dengan bambu, dengan kayu as, rehan, itu yurisul akilah, menyebabkan ia akan akilah. Akilah ini semacam terjadi aus, merusak gigi. Yurisul ikalah bikasril hamdati, dengan kasrah hamdah. Ai hikkah, gatal, menyebabkan gatal. Hatta tasaqatatil asnan, hingga rusaklah oleh gigi-gigi. Ya, ini mungkin. Artinya kita memilih alat yang bagus, yang bersih.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatun bisiwakin khairun min sab'i shalah. Satu salat dengan siwak lebih baik daripada 70 salat. Min salawatin kasirah, artinya dari salat yang banyak. Jadi 70 ini bukan kait. Satu salat dengan siwak lebih baik dari 70 salat, maksudnya dari salat yang banyak. Satu salat dengan siwak lebih baik dari 70 salat bighairi siwak, dengan tanpa siwak. Jadi sab'in maksudnya salat yang banyak. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akannya hadis oleh Baihaqi, wa ghairuhu, lainnya Baihaqi. Fasahahul Hakim, mentasihahkannya hadis oleh Imam Hakim. Fasab'un litaksir la litahdid. Maka sab'un, kata 70 itu dalam hadis litaksir, untuk menunjukkan banyak. La litahdid, bukan untuk membatasi. 70 maksudnya salat yang banyak. Kama afadahul Azizi, sebagaimana memberi faedah akannya oleh Azizi. Begitu menurut Syekh Azizi. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, madzala Jibrilu yusini bisiwak. Senantiasalah Jibril itu yusini, berpesan ia kepadaku dengan siwak, hatta khasyitu, hingga aku khawatir, ayyadaradanna, idradanna yadradannu, ayyadradanna, hingga aku khawatir bahwa yadradanna bi fathir ra'i wan nunil musaqqalah, bacanya dengan fathah ra dan nun yang tasydid musaqqalah. Idradanna yadradanna asnani, sehingga aku khawatir akan bahwa copotlah oleh gigi-gigiku. Tasaqatta asnani, artinya antas kata asnani, gugurlah oleh gigi-gigiku karena seringnya aku menggosok gigi. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, wa ausani Jibrilu bisiwak, berwasiat kepadaku oleh Jibril untuk bersiwak, hatta khasyitu la adradanna, hingga aku khawatir akan bahwa udradanna, aku khawatir akan bahwa sungguh-sungguh akan copotlah gigi-gigiku. Wa fi lafdhin akhara, dalam lafaz yang lain, amarani bisiwak, memerintahkan dia Jibril akan aku untuk bersiwak, hatta khiftu, hingga aku takut, la adradanna, aku takut, hingga aku takut sungguh bahwa copotlah oleh gigi-gigiku. La adradanna maksudnya copot gigi. Khiftu li, kalau li juga boleh lam kai. Li adradanna, aku takut bagi bahwa copotlah gigi-gigi aku. Hatta dhanantu, hingga aku mengira, sukuta asnani, akan gugur gigi-gigiku. Qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu bil bina'i lil maf'ul, umirtu bisiwak, diperintahkan aku untuk bersiwak, hatta khiftu, hingga aku khawatir terhadap gigi-gigiku. Rawahu Tabrani an Ibni Abbas, meriwayatkan akannya hadis oleh Tabrani dari Ibni Abbas. Jadi kesimpulan semuanya, penting banget membersihkan gigi, lebih-lebih mau salat, mau baca Quran, mau wudu dan seterusnya. Setiap mau ibadah, bersihkan gigi. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.